materinya banyak, gitu ya. Jadi jangan sampai habis terbuang waktunya. Sayang. Nanti teman-teman biar masuk. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai kita buka dulu videonya supaya kita bisa lihat. Ya, yuk dibuka dulu sebelum. Seperti kelas malam selanjutnya ada 3 aturan main yang harus teman-teman lakukan supaya ilmu yang disaringkan Pak Hari ini bisa terserap paling tidak 80-90%. Ya. Masih ingat yang pertama apa? Antusias. Antusias, iya harus antusias. Ya, jangan leyeh-leyeh atau jangan sambil tiduran, karena sambil tiduran nanti bablas jadi tidur beneran. Malah mimpinya ketemu Pak Hari, ya kan? Yang pertama harus antusias, ya kan? Karena Bapak Ibu meskipun ini gratis begitu, saya yakin Bapak Ibu juga mengeluarkan kuota, ya kan? Bapak Ibu juga investasi waktu. Sayang kan? Sayang sekali kalau hari ini kita kedatangan pembicara istimewa Pak Hari. Seperti yang tadi saya sebutkan, saya mengundangnya aja saya ke tempat Pak Hari. Ya. Yang kedua apa yang kedua? Ditonton berpartisipasi. Iya, partisipasi. Oke. Baik. Yang ketiga apa? Masih ingat? Mencatat. Mencatat apa yang disampaikan Pak Hari dicatat. Ya. Meskipun Pak Hari sudah merekod, belum tentu nanti rekodnya kita dapat. Kecuali sudah diedit. Ya, karena Pak Hari ini sering sekali buat video. Siapa yang belum subscribe videonya Pak Hari? Ayo ngaku, sayang banget loh, banyak ilmu di sana. Ya, jadi silakan subscribe di YouTube-nya Pak Hari, Hari Subagja Channel. Ya. Oke, terima kasih. Di sana ada Pak Sodikun. Nah, Pak Sodikun ini kembarannya Pak Hari. ya, silakan ketemu. Mungkin kapan-kapan kita ngundang Pak Sodikun karena kita sudah mengundang Pak Hari. Nanti Selasa malam kita ngundang Pak Sodikun. Pasti seru, ya. Oh ya, yang subscribe dapat boleh milih hadiah ebook. Yang atau kreatif hahaha ya di WA saya gitu. Teman-teman yang subscribe di screenshot dikirim ke nomornya Pak Hari. Nomornya Pak Hari ada di grup, ya. Nanti dapat giveaway e-book dari Pak Hari. Milih. Nah, e-booknya malah suruh milih, ya kan? Ya. Jadi silahkan. Baik Pak Hari. Ya. Nah, baik. Silahkan Pak Hari. Monggo. Oke, saya terima kasih. Selamat malam semuanya. Kok ini saya LM ya? Oke. Teman-teman, boleh dihidupkan nanti, semua udah paham ya, Mas Was bisa bantu untuk hidupin, tapi kalau yang suaranya bocor, dimatikan sendiri gitu ya. Coba dites dulu semua hidup, dihidupkan voice-nya. Nah, yang bocor itu misalnya belakangnya ada sanyo, ada bunyi pompa air gitu, itu di-mute saja. Oke, jadi kita bisa komunikasi dengan baik. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Memang ilmu itu mengalir ke tempat yang lebih rendah ya, jadi begitu juga ilmu itu mengalirnya ke tempat yang hatinya rendah. Jadi luar biasa ya, orang yang rendah hati. Tanpa rendah hati nggak mungkin lah teman-teman itu bisa duduk di sini atau dengerin gitu ya. Saya sendiri suka merasa kalau saya ikut training, ikut Zoom webinar gitu, ya kadang-kadang ya kalau nemu ilmunya nggak terlalu signifikan nggak, waduh. Tapi di sisi lain mesti nahan diri nih, orang sudah sharing gitu. Apalagi tema hari ini tema yang sangat mungkin kontradiktif, santai gitu ya. Ya teman-teman, judulnya apa Mas Was? Ampuhnya mengeluh. Oh, ampuhnya mengeluh kan? Orang biasanya dilarang mengeluh ya. Ayo kita latihan ngeluh dulu ya. Tolong ketik di chat apapun yang Anda keluhkan, mau banjir, mau pandemi, mau training sepi, monggo silakan. Ya, silakan ketikkan keluhan Anda. Latihan ngeluh, mungkin lama Anda tidak pernah mengeluh. Karena dilarang oleh motivator gitu.
mengeluh, ya kan? Nah, silahkan mengeluh. Ketik di chat, latihan dulu. Lama nggak mengeluh kan nih. Misalnya kayak Pak Wayan ini kan sangat optimis, Mas Was juga pasti deh mengajarkan jangan mengeluh, Mas Prapto juga. Nah sekarang latihan lagi, balik lagi. Mana nih kebetulannya kok nggak ada yang di chat? Dari Bu Tina itu kesel nungguin corona nggak pergi-pergi. Oke. Bu Tina kesel nungguin corona nggak pergi-pergi. Kebutuhan makin banyak. Wah mau ditugasin ke Bintan lagi pandemi. Kesel banyak yang iri di tempat kerja. Lagi sakit kaki dan bisa kerja. Wah. Tepuk tangan dulu buat yang ngasih chat mengeluh ya. Oke. Teman-teman, pada dasarnya kan manusia senang mengeluh. Pada dasarnya manusia senang mengeluh. Betul nggak? Anak kita senang mengeluh. Nah, dalam dunia bisnis, keluhan itu adalah informasi ya. Dalam dunia bisnis, keluhan itu adalah komplain itu feedback. Nah, itu cara Tuhan membuat kita improve. Karena orang ngeluh capek nyuci, maka orang berpikir bikin mesin cuci. Karena orang mengeluh capek jalan, orang berpikir bikin sepeda. Karena mengeluh roda kotak itu sakit, nggak bisa tidur, maka roda pedati itu diukur benar jari-jarinya. Jadi paling tidak, ngeluh ya jangan disalah-salahin juga ya. Ngeluh itu ada fungsinya. Nah, ketika manusia itu punya kecenderungan mengeluh, jangan-jangan kita mesti curiga ini. Jangan-jangan ya. Kalau kita langsung larang orang kan handbrake nih. Orang hobi saya ngeluh kok. Dan kita bisa gunakan untuk mengimprove orang itu melalui keluhan. Jadi keluhan itu apa sih teman-teman? Keluh itu kan sebenarnya kesadaran seseorang terhadap hal yang kurang gitu ya. Jadi saya misalnya, aduh uang kurang, istri keluhan misalnya gitu, atau pasangan, artinya ya emang kurang, gitu. Realitasnya kurang. Kondisi idealnya di titik katakanlah 40 juta, ini 25 juta, keluhan, berarti ada range yang bisa kita improve. Jadi teman-teman, Mas Was bantu admin yang datang ya. Nah, ya. Pada dasarnya mengeluh itu juga bisa ngurangin stres loh. Bu Yosi pernah ngeluh nggak? Ya, pernah nggak Bu? Di unmute Bu. Nah, bisa pernah ngeluh nggak Bu? Pernah Pak. Ya, oke. Terus perasaan lega nggak? Suami hanya dengerin aja keluhan ibu, nggak dijalanin, udah enggak ibu. Betul ya? Iya, biasanya dengerin aja. Kita kan cuma buat unek-uneknya aja. Iya, lega dulu kan enak, betul kan? Apalagi ngeluhnya ke tempat yang tepat kan? Ngeluh ke tempat yang tepat kemana Bu? Oh, biasanya sih pada Allah ya, sejadah. Pada Allah untuk urusan yang besar, betul nggak? Urusan pompa yang bunyi terus, ternyata otomatis mati, ngeluhnya kan? Tukang ya? Ya, suami itu kan dieksekusi. Izinkan dulu kita ngeluh. Pak Jokowi pernah ngeluh nggak? Pak SBY pernah ngeluh nggak? Pak Anies Baswedan pernah ngeluh nggak? Pernah. Nah, itu memang rilis stres gitu. Ngeluhkan bahwa menterinya lagi pada nggak sense of krisisnya nggak ada. Nah, itu kan keluhan gitu ya. Ada yang mengeluhkan hujan, ada yang mengeluhkan parit. Oke dulu. Jadi ya, artinya sesi kita sejam ini jangan buru-buru negatif dulu ya terhadap orang yang ngeluh ya. Nah, kalau respon kita bagus, itu bisa jadi improvement. Ya. Seperti Mas Wasif pernah ke rumah saya yang daerah banjir gitu. Ya, Mas Was bisa melihat kondisinya seperti itu. Itu kan karena keluhan jadi improve gitu ya. Terus kita bisa pindah. Terus bangun rumah gitu ya Pak ya. Ya. Baru Pak Supik jadi lebih besar. Aduh kok banjir jadi lebih tinggi kan gitu ya. Egonya manusia itu pada dasarnya nggak seneng dinasihati. Setuju nggak? Maka saya paling kagum-kagum sama peserta training segala macam itu. Wow, gitu. Apalagi sifatnya motivasional. Makanya saya sebenarnya jarang sekali, bahkan belum pernah mengadakan training motivasional di hotel bayar. Ya saya training sales, training leadership, gitu. Jadi ternyata
ya memang kesadaran orang untuk dinasihatin itu udah keren banget. Jadi kalau ada orang datang ke Anda misalnya nasihatin saya, wah itu udah bagus banget. Nah, atau ikut acara ini aja saya salut. Karena pada dasarnya manusia tidak senang dinasihatin, walaupun nasihatnya benar. Kenapa begitu teman-teman? Nih teman-teman catat, secatat-catatnya, jangan sampai lupa. Nasihat yang baik, nasihat terbaik bagi seseorang seringkali yang justru paling ditolak. Setuju nggak? Jadi ternyata nasihat terbaik buat diri kita itu yang kita reject. Kalau kita males dinasihatin, ayo rajin, pasti paling kesel. Ayo, Mas Fas, apa nih sifat buruknya? Kalau nggak kena deadline itu biasanya santai-santai, Pak. Okay. Harus di deadline gitu. Mas, kamu itu harusnya punya rencana, kalau punya kerjaan dicicil, jangan ditunda-tunda. Pasti kesel ya? Ya. Ayo, Pak Prapto. Apa nih Pak Prapto? Kira-kira hal yang apa? Sifat buruk yang Pak Prapto punya. Sifat jeleknya. Sifat jeleknya. Sering ngambek kan, Pak. Kenapa? Sering ngambek kalau dinasihati, Pak. Sering ngambek hati. Bukan sifat buruknya apa males misalnya gitu ya. Ya males itu Pak. Jadi nasihat yang paling ditolak kan pasti dinasihati rajin, betul nggak? Nah, jadi ini mindset yang terpenting buat kita adalah bahwa kalau saya menolak nasihat seseorang itu harus curiga. Gitu. Nasihat paling bikin kesel Anda harus curigai. Coba orang yang malas bangun pagi untuk sholat subuh ke masjid, Anda nasihatin kan? Bisa dilempar selimut kan? Karena paling ditolak gitu. Jadi kesadaran bahwa ego manusia itu nggak senang dinasihati. Jadi istilahnya kita manfaatkan mengeluh itu nanti untuk mengarahkan orang berimprove ya teman-teman ya. Jadi mengeluh tuh apa ya? Yang benar, ngeluh yang benar ya. Ngeluh yang benar tuh artinya dia sadar bahwa ada sesuatu yang kurang, dia sadar ada sesuatu yang idealnya. Nah, nanti saya share grafiknya deh. Jadi sementara kita ngobrol dulu. Misalnya dia keluhkan income-nya kok cuma 30 juta per bulan. Padahal kebutuhannya 45. Jadi kira-kira idealnya income-nya berapa, Pak? Kalau pengeluaran 45 juta per bulan. Berapa Mas Asnawi? Kalau pengeluarannya 35 juta per bulan. Bagusnya kurang jelas, putus-putus. 105 mungkin. 105. Yes. Jadi saya cuma mau bikin level bahwa 35 itu adalah realita, betul ya Bu ya? 105 adalah ekspektasinya kan? Iya. Nah, jadi kalau ternyata realita 35, ekspektasi 45, bahagia nggak kira-kira? Itu area ngeluhnya kan luas banget. Space untuk ngeluhnya ugal-ugalan ya. Tapi kalau 35, income 40 gitu kan, ekspektasi 40, ngeluhnya nggak kencang. Nah itu udah ekstrim, artinya bisa saja ketika hal itu positif akan memicu seseorang, jadi waduh, kok cuma 35 ya salesnya? Harusnya 105 bisa. Apa ya yang salah? Apa ya strategi yang harus dilakukan? Gimana ya caranya? Nah itu improvement. Artinya nanti kalau dengan gambar saya share biar agak jelas. Tapi kebayang ya bahwa mengeluh itu sebenarnya boleh dibilang awareness. Kalau orang nggak pernah ngeluh, akibatnya apa? Dia tidak aware, ya. Dia menerima gitu. Bukan berarti bersyukur ya, dia terima. Kalau nggak aware, itu makanya teman-teman bisa
15 tahun lalu, dari 20 tahun yang lalu kondisinya sama aja. Kondisinya seperti itu, rumahnya seperti itu, income-nya seperti itu, kok nggak improve gitu. Pasti itu gara-gara nggak pinter ngeluh gitu. Atau tidak ada di sekitar orang-orang yang ngeluh. Nah, itu stimulan loh. Ngeluh itu kan stimulan. Coba misalnya, seorang sales manager ditegur bosnya, kok salesku cuma segitu lah, ngeluh nggak tuh bos? Belum. Itu keluar juga ya kan? Jadi tetap teman-teman kuncinya respon kita seperti apa terhadap keluhan. Oke, nanti kita lebih dalam lagi ya. Jadi Pak Ari, wajahnya nggak kelihatan ya? Gambarnya Pak Ari kemana nih? oh sebentar. Kenapa ya? Saya fotonya nggak kelihatan ya, ngumpet berarti. Gambar videonya disilang gitu. Oke, ini kalau kesenggol bisa nutup. Jadi baru saja Bu Yosi mengeluhkan, kok Pak Hari gambarnya nggak ada, gitu ya. Kalau nggak ada yang ngeluh kan saya nggak aware bahwa ternyata video saya nggak ada. Nah, itu demo saja Bu. Oh, sengaja tuh, Pak. Jadi keluhan itu feedback. Jadi kalau keluhan dari dari luar kita, jadikan feedback. Karena itu cara Tuhan untuk kita improve. Ada yang mengeluhkan, Pak, videonya kok kurang kualitas bagus, gitu ya. Saya ganti kamera. Pak, kok videonya cuma 760, bisa nggak yang 140 kali sekian? Oh, jadi terus gitu. Itu kalau kita dari luar. Dari diri kita juga kita harus aware, jadi mengeluhkan apa yang kurang. Coba siapa yang kakinya siapa yang masih kuat futsal di sini? Mas Her masih futsal nggak? Herman itu masih futsal nggak? Masih futsal? Masih kuat main futsal Mas Herman? Masih Pak, masih. Berapa jam? 5 menit tuh. 5 menit. Berarti muncul keluhan setelah 5 menit. Ya. Kan gitu ya. Saya dulu gitu Mas futsal, ada budut, saya anak budut SMA Negeri 1, turnamen. Main paling 10 menit dan ngap-ngapan. Ya, latihan terus tahun depannya sehari main 3 kali kuat ya. Jadi angkatan pagi bertanding, agak siang bertanding, sore bertanding Mas kuat. Kenapa? Ya sudah, gara-gara keluar, aduh kok aku nggak kuat. Oh ternyata mesti latihan terus. Betul ya Mas Enan? Nah, akan ketemu tuh, saya harus latihan, saya harus ngurangin berat badan 4 kilo kan gitu ya. Kalau badannya berat kan juga larinya susah, bawa badan aja berat kan gitu ya. Nah, nemu tuh gara-gara keluhan-keluhan itu. Ada yang tanpa tes darah maupun asam urat, kolesterol, tapi tahu bahwa badannya sedang nggak enak. Tahu. Nah, makanya dokter aja nanya, ada keluhan apa Bu? Nah, sudah, mengeluh itu penting. Pusing belakang kepala. Dokter aja nanya, ada keluhannya apa Bu? Karena keluhan-keluhan itu detektor. Keluhan itu detektor. Kalau begitu teman-teman, kita bisa membuat keluhan yang istilahnya proaktif ya. Jadi buatlah 10 keluhan atasan Anda ya, proaktif, bayangin gitu. Buatlah 10 keluhan pasangan Anda, buatlah keluhan 10 anak buah Anda, buatlah keluhan 10 anak Anda, buatlah 10 keluhan tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri. Nah, nemu tuh untuk improvement. Jadi mengeluh itu bagus. Keluhan itu bagus ya. Oke. Nah, mengeluh itu sebenarnya membuat orang menyadari akan keinginannya. Yang penting gitu aja. Jadi kalau ada yang ngeluh, itu sebenarnya kamu pengen apa? Ya, sekarang coba siapa nih yang Mbak Tina Martiawati ya, yang sedang di San Francisco. Oke Bu, coba Ibu boleh ngeluh apa saja. Mengeluh membuat orang menyadari keinginannya. Ya, coba keluhannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, diri kita ngeluh aja nggak ngerti pengennya apa loh.
aduh aku udah lama jomblo. Dia udah lama jomblo dikeluhin, ya. Tapi juga nggak pengen nikah kan berarti belum menemukan keinginannya. Jadi sebenarnya keluhannya apa nih? Ya Bu Tina, ngeluh apa Bu? Suaranya belum keluar Bu. Ya Bu Tina. Bu Tina Martiawati. Suaranya tidak terdengar Bu. Ya, dikeraskan atau apa ya? Sudah di unmute tapi suaranya nggak masuk. Oke, nggak apa-apa. Ganti aja, ganti. Ganti Pak Wayan aja, seru nih. Ya Pak Wayan. Jadi cerita tentang siapa aja yang mengeluh gitu ya Pak ya? Monggo aja Pak, kita kan cuman apa istilah Ya. Jadi begini. Kemarin katanya temannya mengeluh karena kebetulan perusahaan saya kan di bidang forwarding Pak. Ya. Kita juga ahli kepabeanan ngirim barang keluar ya, ekspor import lah gitu. Jadi dihubungi teman saya cerita begini, Mas, ini aku punya teman, ini temanku sukanya ngeluh ke aku karena ini hubungannya masalah ekspor import. Aku bingung ke siapa aku nyampe keluhannya aja gini. Makanya aku sekarang keluhkan semuanya ke Mas Wayan, kata dia gitu. Saya bilang, aduh aku senang benar kalau banyak orang yang ngeluh masalah barang-barang ekspor import. Karena ya kemana bela orang lain yang mengeluh biar kita dapat banyak rezeki. Teman saya ngakak ketawa. Dan akhirnya ya syukurlah Pak, jadi rezeki keluhannya. Apalagi ya, Pak Wayan bisa konsultan gitu ya, dikeluhin tuh seneng ya. Dikeluhin tuh seneng gitu. Aduh Pak Hari, saya punya tim nih kayaknya belum paham bener mengenai bisnis plan, sales plan, dia berbisnisnya seperti apa, kayak belum jelas keunggulannya, kita apa, kekurangannya apa. Tolongin dong Pak, ini gimana? Udah happy. Jadi keinginan kan membuat orang menyadari keinginannya. Jadi kalau keinginannya yang dikeluhkan kita bisa bantu, ya bagus, itu bisa improve. Karena kita nggak ngerti kan, ada nggak usah jauh-jauh misalnya teman nggak pernah ngeluh gitu ya, tahu-tahu bunuh diri kan kacau ya. Oke, jadi sesi ini sebenarnya targetnya adalah kita lebih bersikap positif terhadap orang yang mengeluh, keluhan, baik keluhan dari dunia kerja maupun dunia di keluarga gitu. Mengeluh membuat orang itu improve, bergerak ya, realita ke keinginannya. Saya coba share ini ya, slide ya Mas Fas. Ya, silakan Pak Hari. Saya share. Jadi mengeluh, ini sedikit banget saya nggak bisa lihat wajah teman-teman nih. Nah, tambahin deh. Kenyataan kita, realita itu penting, menyadari realita kita ada di mana. Mengeluh buat improve ya, improve. Jadi ketika orang itu mengeluhkan sesuatu, sebenarnya dia sadar realitanya, dia mau kemana, kita bisa mudah bantunya juga. Nah ini gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi jarak antara ekspektasi dan realita itu keluhan isinya. Itu isinya keluhan. Nah, jadi di antara ini area-area ini adalah area-area keluhan ya. Area keluhan. Perbedaan antara ekspektasi seseorang dengan realitanya. Nah, seringkali akan bersyukur ketika realitanya melebihi ekspektasinya ya. Alhamdulillah gitu ya. Ayah naik gaji 20%, padahal lagi masa pandemi, orang lain potong 20%, ini naik 20% ya. Ini jadi area syukur. Ini yang biasa terjadi. Nah, yang menarik di sini nih teman-teman. Ini ada gambar yang baru saja saya gambar gitu. Ini slide baru. Gambar ini kira-kira gini.
ada orang-orang yang saya kenal, ya, jadi karena saya sebagai trainer sering ketemu business owner, orang-orang besar, ya, pernah ketemu Bu Marta Pilaar, pernah ketemu Pak Sunan yang punya 6 perusahaan, pernah ketemu Pak Willy yang punya Banteng, ya, Pak Yakub, ya. Nah, mereka tuh menariknya seperti ini gambarnya. Jadi ekspektasi pribadinya itu kayaknya zero ya, gambar merah itu ya, sepertinya zero expectation lah. Ya, ridho Allah gitu kira-kira ya, ridho Tuhan, keikhlasan Tuhan. Kemudian dia tidak berpikir lagi nama ekspektasinya udah hampir zero ekspektasi kan. Yang dia pikir itu fokusnya ke kontribusi. Jadi bahasa orang-orang yang hebat itu ternyata kontribusi ya. Termasuk teman-teman saya yang founder KSE, itu pejabat-pejabat besar, tapi mau mengeluarkan tenaga, jiwa, dan ini untuk membantu adik-adik, ya, memberikan beasiswa dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya itu bahasa kontribusi, ya, bahasa Bu Marta Pilaar juga pernah saya pamitin ketika beliau, saya tanya, Bu, Ibu ini kan sebenarnya untuk kekayaan cukup buat 7 turunan, kenapa sih masih ngantor, Bu? Beliau udah sepuh tapi ngantor. Jawabannya sama. Har, selama masih hidup ya kita ini bisa berkontribusi ke manusia, ke masyarakat, ke negara itu apa? Nah, beda ya bahasanya. Yuk, kalau kita start hari ini misalnya punya ekspektasi apa, tapi kontribusinya selalu bagaimana supaya kita lebih besar lagi. Untuk diri sendiri oke, udah makan, untuk keluarga sudah, untuk masyarakat apa, untuk Indonesia apa, walaupun kecil kita nggak pernah tahu. Kelas malam ini kan kontribusi bahasanya. Siapa yang punya ide kelas malam nih? Mas Wasep? Nah, ya Pak. Kenapa gratis? Ya. Kenapa gratis? Ya karena ini kan memang programnya program sedekah ilmu Pak. Ya udah, kira-kira kan kontribusi ya. Pengen berkontribusi ya, untuk menebarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Kalau saya nggak punya, cari yang punya ilmu, sebarkan. Ya, kalau nanti yang disebarkan ke orang-orang yang rajin mengajar, nanti dia akan sebarkan lagi. Udah, saya ngomongnya kontribusi. Kontribusinya mungkin sekarang kelas malam ini cuma 40 atau 100 lah kapasitas Zoom. Betul ya Bu Yosi ya? Nah, tapi suatu saat mungkin kalau ada dana segala macam, mungkin bikin kelas malamnya 10.000 orang. Ya. Ya kalau Zoom 98 juta per bulan. Nah, inilah sebabnya orang-orang yang berpikirnya kontribusi, area bersyukurnya luas, ekspektasinya tidak terlalu tinggi, bahkan zero, nggak peduli mau feedback apa, mau dapat apa, yang penting saya bisa berkontribusi untuk kehidupan ini ya, makanya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya muncullah KSE, sudah 15.000 mahasiswa diberi beasiswa. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa, kontribusi. Nah, orang-orang yang sudah level tinggi, ya, saya pikir sih level wali kota, bupati, gubernur, presiden itu berpikir kontribusi untuk negeri. Oke, ya, berpikir positifnya begitu. Memberi ya? manfaat. Ya. Memberi manfaat. Beri manfaat. Kalau sudah gitu, nggak ada namanya. Sebenarnya ngeluh tadi karena perbedaan ekspektasi dan realita. Karena ekspektasinya sudah di bawah banget. Tidak expect apa-apa. Makanya tidak ekspektasi apa-apa itu malah yang dinamakan tulus itu kan seperti itu. Wah, itu isinya cuma bersyukur saja. Nah, nikmat saja. Nah, ini bahasa kontribusi. Ternyata teman-teman, semangat untuk berkontribusi itu yang seringkali unstoppable. Ya. Mas Was juga teman-teman mungkin kenal nama Mbak Wildayanti gitu ya. Ya sudah, beliau pengen ngurusin sampah, berkontribusi di bidang lingkungan ya. Ada Mbak Butet ya, ngajar di pedalaman Jambi. Udah nggak mikir apa-apa, pengen berkontribusi. Gitu. Nah, saya punya teman SMA yang bikin PKPU ya, Mas Yaki itu juga. Ya sudah pengen berkontribusi tuh. Bahkan bikin sumur di Palestina, bikin sumur di Afrika, ya tempat-tempat kekeringan gitu. Terus bahasanya bahasa kontribusi, dan kontribusi lebih besar, lebih luas. Tidak hanya Indonesia, tapi sampai dunia untuk kemanusiaan. Kalau ada orang kekeringan, nah gimana nih, ngumpulin dana, pergi sana, ada sumur yang dia buat,
Wah, menarik itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin semakin besar, bahasanya kontribusi. Saya yakin beberapa juga ketemu dengan petinggi Indofood gitu, waktu juga Pak Franky gitu. Mereka kasih beasiswa, dia pengen berkontribusi aja. Biar anak-anak Indonesia maju, ingin berkontribusi. Bahkan ada seorang donatur Amerika namanya Chapman itu pribadi, uang pribadi, ribuan dolar gitu ya. Mungkin kalau di ini udah kelihatan gitu. Ya apa? Pengen berkontribusi. Kenapa Indonesia? Ya sudah, Indonesia maju juga dunia akan lebih baik. Kan teman-teman. Jadi ini bahasa kontribusi ini agak berat nih. Jadi kalau ngeluh tadi, walaupun di awal kita puji-puji sebenarnya itu area-area mengejar mendekati ekspektasi ya. Nah ini kalau orang kita balik ekspektasinya sudah di bawah, sudah nggak ngeluh tuh. Oke, nah nikmati keluhan sekitarmu. Saya stop sharing ya teman-teman ya. Jadi ini openingnya Mas Was, silakan Mas Was kalau mau di ini lagi di Masih opening. Baru opening nih, nanti bisa sampai jam 10, jam 12. Mungkin dari apa yang sudah dipaparkan Pak Hari, kalau ada pertanyaan supaya diskusi lah, diskusi ya. Oh, diskusi. Ini menarik loh, menarik ya. Jadi bahasa kontribusi ya. Jadi kalau kita pengen berkontribusi ke lebih besar, itu ternyata membuat orang menjadi semakin besar. Ya, kalau orang-orang misalnya cuma untuk diri sendiri pasti kecil ya. Untuk keluarga saja pasti juga kecil. Tapi begitu sudah, misalnya seorang dokter di Surabaya sana ya, mulai mengobatin orang-orang yang tidur di kuburan, Dr. Michael tuh, wah dia jadi lebih besar lagi. Pak Hari, ada pertanyaan dari Pak Yana. Apa batasan sebuah keluhan memiliki nilai positif? Batasan sebuah keluhan mengenai nilai positif. Di gambar ini tadi, kalau arahnya mengejar realita, positif. Yang gambar ini ya, Mas, yang bisa share ya. Nah, jadi batasannya adalah ketika arahnya, jadi actionnya, responnya itu menuju ekspektasinya. Nah, tapi kalau ngeluh dia diam saja, nggak ada actionnya, itu keluhan pasif ya, keluhan pasif. Jadi kalau dalam organisasi kan justru kita tuh sering nyari keluhan-keluhan. Bahkan ketika saya jadi pimpinan sebuah tim sales, kalau meeting pertanyaan saya gitu, ada nggak keluhan customer? Apa yang dikeluhkan? Aduh, delivery-nya kompor juga tertunda. Apa yang dikeluhkan? Aduh, packing ini kurang bagus, kok penyok-penyok. Apa yang dikeluhkan? Gitu ya, temu kita. Jadi, Mas Yana, ketika kita arahnya menuju ke ekspektasi, berarti kan improve. Tapi kalau mengeluh terus pasif saja, ya, biasanya pasif itu didorong oleh uncontrollable ya Mas Yana. Jadi arahnya itu ke hal-hal yang dia tidak dalam kendalinya dia gitu. Misalnya mengeluhkan saya aja, mengeluhkan banjir Jakarta itu bukan di luar kendali saya. Mengeluhkan untuk menteri ini memberi keputusan ini ya, percuma. Saya bukan politisi gitu ya. Paling saya nambah satu musuh gitu. Coba kalau sekarang ini saya ngeritik mengeluhkan siapa? Yang lagi tren ya, kan dua manusia. Indonesia itu seakan-akan isinya cuma Pak Jokowi dan Pak Anies kan gitu ya. Kalau saya ngeluhin Pak Anies, saya dapat musuh. Itu separuh. Kalau saya ngeluhin Pak Jokowi, dapat musuh separuh. Kenapa ya? Yang kita keluhkan sebenarnya hal-hal yang di luar kendali saya. Tapi kalau dalam kendali saya cuma satu suara kan. Walaupun mungkin bisa bisikin, ngasih pendapat ya, nulis artikel boleh. Jadi Mas Yana, bagaimana keluhan itu dianggap positif adalah ya sebenarnya responnya, respon terhadap keluhan. Ayo, mana Mas Yana ya? Halo. Open mic, Pak Yana open mic.
Kalau mengeluh yang tidak baik itu seperti apa, Pak? Turun, udah. Mengeluh yang tidak baik itu turun ya. Jadi menjauh dari realita. Ibu mengeluhkan suami malas, ibu guyur suami dengan air panas. Ya, kamu itu malas. Ya. Itu artinya keluhan kita sebenarnya tidak menuju ke realita. Mungkin keluhan bisa menjadi lebih sabar ya. Keluhan kita juga menjadi lebih bagus tuh. Nah, kalimatnya menjadi lebih bagus. Ya, seandainya pindah rumah, kira-kira mungkin nggak ya? Di sini kok kayaknya sudah nggak kondusif, nggak nyaman. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu kan keluhannya masih positif, ngajak ke sana. Ya, belajar dong cara jualan, biar dagangan kita laku nih. Dari kemarin jualan kok lakunya cuma sedikit masa pandemi ini. Nah, kayak betul ya? Oke. Nah, aduh, ini masa pandemi susah jualan nih. Daya beli turun, orang-orang pada malas, maunya beli makanan doang. Jualan kita pada jualan kena. Ngeluh doang kan? Tapi kalau kira-kira apa strateginya? Belajar apa ya? Gimana ya cara jualannya? Jualannya kemana ya? Gimana supaya salesnya naik? Nah, kira-kira sama. Tapi ngomel itu ngeluh tidak baik dong, Pak Ari. Suka ngomel kan, ibu-ibu suka ngomel kadang-kadang. Ngeluh yang kreatif, Bu. Yang kreatif. Nah, misalnya ke sama suami, ayah, saya kasih waktu 8 tahun ya, kalau nggak pindah rumah, lo gue end. Nggak apa-apa, tetap saya. Tetap aku bantu ya, support gitu. Nah, ini masalah 4 tahun ternyata udah tercapai, alhamdulillah. Nah, keluhan itu yang dimaksud di sini adalah proses berpikirnya ya, mengeluhkan sesuatu. Jadi makanya kalau dalam time to change itu adalah sebenarnya membangun kebiasaan positif. Jadi ngeluh itu by design banget. Misalnya contoh ya Bu Yosi ya. Bu Yosi punya atasan? Punya. Siapa namanya? Agus. Oke. 10 ekspektasi Pak Agus terhadap Bu Yosi apa betul? Lebih kreatif mungkin. Lebih kreatif, 2. Lebih rajin. Nurut ya harus. Nurut, oke. Tidak membantah. Tidak membantah. Apa lagi ya? DLL deh, Pak. Oke, itu baru 3. Oke, 3. 3 ini sudah Ibu penuhi belum? Sudah nurut, tidak membantah, dan kreatif? Ya, membantah masih. Ya sudah. Keluhan Pak Agus adalah tidak suka dengan anak buahnya yang membantah. Ya udah Ibu itu menuju realitanya Pak Agus kan develop Ibu juga. Sebenarnya membantah itu kan juga boleh. Yang sering salah itu sebenarnya caranya. Mengeluh boleh. Cara mengeluhnya yang benar. Marah boleh nggak Bu? Boleh. Tapi ini yang benar mungkin. Marah itu harus. Kalau lihat sesuatu yang salah ya harus marah. Jadi kalau anak mecahin TV gara-gara main bola basket di rumah, marah atau tidak? Marah. Marah. Boleh. Bukan boleh. Harus kan. Cuma cara marahnya gimana? Kan bisa bola basketnya dilemparin ke kepala anaknya. Gitu. Opsi 1. Opsi 2, bisa dipeluk. Sayang, maaf ya. Jadi kira-kira 6 bulan ini kita nggak bisa gitu ya, karena nggak punya TV, ayah nabung dulu ya. Itu juga marah kan sama. Jadi marah yang baik adalah marah yang tetap pada tujuan. Tujuannya apa kan gitu. Jadi sama aja, mengeluh yang baik adalah mengeluh yang punya tujuan. Jadi sebelum mengeluh tujuannya apa? Mengeluh untuk mendevelop, meningkatkan performa, mengeluh untuk improve. Nah, tujuan mengeluhnya apa? Kalau sedang cuman menebar racun gitu ya, mengeluhkan untuk bikin perdebatan ya lain lagi. Jadi tadi ini yang sharing ke Mas Yana juga ya, bahwa mengeluh yang baik itu yang mengeluh ada tujuannya. Akan keluhkan sesuatu ada tujuannya. Nah, kalau di kantor nggak sama, saya akan keluhkan ke IT kan, kita ngeluh nih.
Kenapa begini, bisa nggak begini? Nah, saya pengen laporan itu nggak pakai Excel, saya pengen sekali klik, sudah keluar laporan. Toh semua data sudah di entry, penjualan di entry, barang datang di entry, gitu kan? Kenapa saya mesti sales di entry, invoice di entry? Kenapa bikin laporan sales tiap bulan saya mesti pakai Excel? Bisa nggak satu klik? Tujuan saya situ. Yang saya keluhkan, saya tidak bisa bikin laporan real time. Yang saya inginkan bisa bikin laporan kapanpun, tinggal sekali klik. Arahan ke sana gitu, Bu. Jadi sebenarnya manajer-manajer yang banyak ngeluh tuh bagus gitu. Cuma ngeluhnya harus kita desain, ngeluhnya itu jadi ngeluh yang baik untuk ngejar improvement supaya ke realitas. Jadi ketika ada keluhan sebagai atasan atau sebagai pemimpin atau sebagai kepala rumah tangga, happy dulu dong mindsetnya. Feedback nih. Dapat keluhan. Kenapa nih server sering down gitu? Aduh, data hilang karena listrik mati. Oke. Jadi pernah ada kejadian listrik mati, data hilang. Kalau gitu kita beli UPS, ya kan ada solusinya kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, oke aja kita ngeluhin apapun, asal ada tujuannya. Ya, tujuannya improvement. Itu ampuhnya mengeluh tuh di situ. Suatu saat ada keluhan gimana cara ngansur rumah gitu ya. Ternyata setelah dapat solusi jualan software yang tadinya bikin ngansur malah lunas kan gitu. Yes, oke teman-teman, terima kasih. Ada lagi? Ngobrol dari Pak Rana kayaknya sudah menjawab tadi ya, bagaimana cara memanage dari sebuah keluhan biar jadi bisa memberdayakan diri, Pak. Ya, ini ada nih dari Pak Robin ya. Robiatin, Ibu. Ya benar-benar. Orang besar itu tidak mengeluh, tapi membantu orang lain yang mengeluh. Betulkah Pak Ari? Ya plus minus. Jadi maksudnya, ya anak buah mengeluh diselesaikan, dia mengeluhkan sesuatu biar diselesaikan anak buah bisa jadi. Ya contoh misalnya seorang direktur bisa aja ke tim IT-nya bilang, aku pengen begini dong, kok susah banget sih aku pengen ngambil keputusan, aku butuh data ini dengan cepat. Itu kan sebenarnya keluhan ya. Kenapa sih proses nggak bisa tanggal 30 nih orang accounting, laporan selalu tanggal 11. Ada rugi laba neraca itu udah terlambat tanggal 11, saya susah ngambil keputusan. Pengennya setiap saat itu selama data sudah masuk, saya udah bisa dapatkan rugi laba real time. Wah gitu, keluhan kan. Jadi setuju Mas. Ya. Memang tugas seorang pemimpin menyelesaikan masalah-masalah yang dikeluhkan oleh warganya, oleh anggotanya, oleh pegawainya ya. Nah sekarang ya barusan misalnya banjir ya, yes, oke. Ngeluh banjir ya, yes nggak apa-apa. Arahnya supaya nggak banjir. Ya kalau di komplek kan bisa nih, waduh udah genang nih, supaya nggak banjir gimana? Ya rame-rame itu kita jebol ujung got yang mampet itu jadi lancar, genangan. Kalau arahnya makin besar ya makin komplek, monggo. Oke aja keluhkan. Oke, termasuk Jakarta ya teman-teman ya. Saya lihat ya, Jakarta dibanding dulu kan ya keren kan sekarang ya. Siapa yang bekerja ya mulai siapapun, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, ya sebenarnya belum tentu seindah sekarang kalau nggak ada yang ngeluh-ngeluhin kan. Bekasi aja setelah pada orang bisa ngomong di Twitter ini agak lumayan, tapi jalan segala macam. Coba kalau nggak ada yang ngeluhin, nah, oke lah. Jadi itu feedback aja. Makanya ya, keluhan yang positif juga bagus ya. Keluhan yang membangun, yang membuat orang itu sadar bahwa oh ya realita yang akan bagus seperti ini. Jadi mengeluh tuh oke. Ya, kalau di marketing kan juga ada namanya customer insight, itu sebenarnya keluhan. Menangkap keluhan, keinginan dari customer. Jadi dulu ada
lipstick itu sering pecah gitu ya, gara-gara packagingnya itu bulat. Karena begitu ditaruh di area miring dia akan jatuh. Makanya muncul juga lipstick yang packagingnya itu kotak. Jadi kalau tempat jatuh. Itu gara-gara keluhan juga itu di pabriknya tadi. Paling sering gelundung nih. Oke ya, jadi keluhan. Dulu lipstick itu nempel di gelas. Gara-gara banyak gadis malam minggu itu pakai lipstick yang nggak bagus, cowok-cowok komplain, ya bibirku kok belepotan. Akhirnya ada yang lipstick kiss-proof. Selamat mengeluh. Ya, monggo Mas. Ada apa nih? Keluhan itu sama tidak dengan kritikan? Ngeluh sama kritik ya. Apa ya? 11-12 kali. Sebenarnya kalau bisa dibikin sama ya, karena bahasa sudah mulai bergeser. Keluh, mengkeluh. Jadi sebenarnya kata keluh itu kan sebenarnya merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kalau kritik itu udah sebenarnya tidak mengeluhkan pun bisa kritik. Misalnya contoh yes oke, harusnya kritik itu lebih membangun aslinya ya. Kritik itu harusnya lebih membangun. Memberikan ide-ide, sudah lebih ke solusinya. Jadi banyak orang merasa punya masalah, tapi sebenarnya yang dia rasakan itu dia sendiri masih bingung masalahnya apa kan? Ya, misalnya masalah tadi jomblo, tapi dirinya sendiri sebenarnya tidak ingin menikah ya. Sebenarnya dia nggak punya masalah. Yang masalah dia bukan kejombloannya, tapi menyikapi komentar sosial. Ya ini siapa nih Mas Robing ya. Mengeluh itu mengaduh. Jangan ditarik ke aspek bahasa gitu. Tetap teman-teman kalau mau bertahan dengan bahwa mengeluh itu negatif boleh. Tapi bahwa mengeluh sebenarnya ada aspek positifnya. Dan buat kita harusnya keluhan itu kita jadikan hal yang positif. Bahkan orang positif itu sebenarnya, apa sih positive thinking teman-teman? Berpikir positif. Positive thinking berpikir positif di bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Jawanya mikir plus. Positive thinking adalah berpikir yang menghasilkan respon yang baik, yang menyemangati, yang membangun, yang membahagiakan, yang memberdayakan, dan hal lainnya. Jadi berpikir yang menghasilkan respon. Jadi sebenarnya berpikirnya mengeluh itu sebenarnya termasuk berpikir menghasilkan respon. Kalau ada stimulan, respon kita baik, ya itu berarti positive thinking. Contoh, kalau Anda naik kendaraan umum, orang sudah pegang dompet Anda, terus Anda positive thinking. Responnya apa? Belum tentu gitu. Ya. Dilonggarin. Dilonggarin. Oh, dia orang yang butuh duit, silakan dompet Bu, gitu ya. Ya, oke kalau memang responnya seperti itu, bahwa saya akan kasih uang. Tapi itu akan jatuhnya sebagai dosanya pencopet kan? Kalau itu mau ngasih, ambil dompetnya, butuh uang berapa Pak? Positif. Responnya masih oke. Tapi kalau uang itu kita butuhkan dan kita jaga, dan kita merasa takut kalau dikeroyok bertiga, itu mungkin pindah tempat. Cukup pindah tempat. Geser saja deh, udah selesai. Atau cepat turun. Jadi respon yang baik, menyemangati. Apapun tiap detik. Nah, menariknya teman-teman, setiap kebaikan punya domino efek kebaikan. Jadi kalau respon kita selalu positif, udah semakin bahagia, semakin sejahtera, semakin happy lah gitu ya, semakin sukses. Jadi pilih responnya setiap detik, respon. Sekarang nih misalnya mau semangat atau ngantuk, udah tanggung, ya semangat aja, gitu. Udah terlanjur nge-zoom gitu kan. Ya, kalau saya ngantuk, ini semangat ngantuk. Sudah terlanjur nge-zoom, kenalan atau nggak kenalan? Kenalan. Jadi respon saja. Sudah terlanjur pergi kemana? Ya totalitas saja. Jangan sampai
tubuh kita di kantor, pikiran kita di rumah. Toh juga nggak bisa ngerjain apa-apa yang di rumah. Atau sebaliknya, rohnya udah ngejar ke kantor, begitu udah mau nyampe kantor, tubuhnya pulang. Makanya waktu di rumah inget kantor inget rumah. Itu sebenarnya respon yang kurang baik. Bu Tina udah terlanjur di California, ya sudah. Nggak mau pulang. Tahu, totalitas itu bagus. Itu respon. Ya, oke. Izin lift, Pak. Pak Wasito, lagi ada tamu. Terima kasih. Nah, oke. Itu ada dari Pak Kartiko tuh, Pak. Apa, yang Pak? masih bingung tuh. Bacain, Mas. Saya nggak pakai kacamata. Ini ada yang sedang ingin mengatakan bahwa keluhan orang menjadi positif bagi diri kita, atau Anda nih, kan gitu. Atau nih Pak Kartiko bisa langsung aja open mic. Nggak apa-apa, bacain. Karena saya masih belum paham dengan bahasa sudut pandang Anda yang ingin Anda sampaikan. Keluhan dari kita atau keluhan orang lain yang bagi positif. Apa saja. Itu tools ya. Jadi keluhan orang lain kita respon positif, bagus Pak Kartiko. Kita sendiri nih, hati-hati ya. Makanya sebenarnya zona nyaman itu termasuk orang yang pernah mengeluhkan situasinya ya. Ini dalam konteks perubahan, zona nyaman adalah orang yang sudah nyaman dengan kondisi saat ini. Berarti dia nggak pernah ngeluh dengan situasinya, dia nggak improve. Nggak improve. Tetapnya di situ. Jadi ada orang yang nggak pernah ngeluhkan situasinya, jadi start purchasing 26 tahun. Jadi dari dulu muda sampai tua kerjaannya adalah beli ATK ke Glodok. Ya. Di sisi lain orang bersyukur, ya oke, tapi sebenarnya itu tidak improve ya. Jadi orang-orang yang tidak pandai membangun kegelisahan positif dalam dirinya, pekerjaannya, ya kemungkinan nggak akan improve. Anda kebayang ya, orang yang nyaman memberi presentasi dengan OHP gitu ya. Dunia sudah tumbuh, dia nggak gelisah gitu. Tidak ingin mengeluhkan situasinya, wah kok masih pakai OHP, orang udah pakai LCD gitu. Ini guru-guru sekarang nggak sama kan? Guru-guru sekarang nggak sama. Ada orang yang masih bertahan tidak mau berubah dengan training yang secara online. Sebenarnya dia sudah saking terlalu nyamannya. Ya. Guru-guru senior yang sudah terlalu lama gitu. Nah, dia berharap pandemi selesai, ternyata nggak selesai-selesai. Ya. Barusan saya juga ngobrol dengan teman dosen-dosen di UI itu, dia keluhkan ya tanda kutip ya. Ternyata ngajar secara online jauh lebih lelah, persiapannya jauh lebih berlipat-lipat dibanding kalau ngajar secara offline. Itu keluhkan juga. Tapi saya jawabannya sama kan, yang harus disiapkan Bu. Dibangun video-videonya, materi-materinya. Nanti kalau udah siap, tahun depan kalau masih online, kan sudah nyaman. Sudah punya data, sudah punya slide, sudah punya materi yang siap di-share saja. Jadi itu keluhan-keluhan. Teman-teman, biar tidak terlalu paranoid ketika orang mengeluh, kita langsung judge bahwa dia, tukang ngeluh jelek. Justru kadang-kadang kita butuh tuh orang yang cermat banget gitu ya, melihat dan mengeluhkan hal-hal yang kecil. Contoh misalnya orang bikin software, kita bayar ke orang. Ya ternyata software accounting itu debit kredit nggak balance bisa masuk. Kan ada yang ngeluhin bagus. Ini masa selisih bisa masuk, tapi nggak balance dong. Tapi mungkin awal-awal jangan amat sih. Kan kelihatan yang di internet udah salah kirim. Kan bisa divalidasi. Kalau orang mengeluhkan misalnya kasus pemilu gitu, TPS. Satu TPS maksimal 300. Kan secara program gampang. If jumlah suara kurang lebih dari 300, keluar message maaf, Anda ngantuk, ngentri kebanyakan, kan bisa bikin software seperti itu. Nah kira-kira gitu. Jadi butuh orang-orang seperti itu untuk improvement. Apa yang Anda keluhkan dengan Zoom? Nggak ada pool. Sekarang sudah ada.
Apa yang Anda keluhkan dengan Microsoft Excel, gitu ya? Function-function, banyak function-function baru, ya. Dulu mungkin adanya VLOOKUP, HLOOKUP, feature value, present value. Sekarang banyak function-function yang kita sendiri malah nggak pakai, itu. Orang-orang finance, aneh, Mbak. Apa yang Anda keluhkan dengan PowerPoint? PowerPoint tahun 2007, udah bagus kan? Saking bagusnya Anda nggak ngeluhin. Tapi ada orang yang mengeluhkan, aduh nggak bisa dibikin video. Nah, sekarang PowerPoint 2014, 13 sudah bisa bikin videonya. Jadi PowerPoint itu berkembang terus. Nah, jadi sebenarnya SOP. Nah, kalau nanti misalnya kita melihat dunia luar, lawan politik saling mengeluhkan, SOP, nggak masalah. Gitu. Selama nggak sampai ke fisik gitu ya, botak lu, hitam lo, selama masih ide-ide, saya oke aja. Gitu ya Pak, ya mudah-mudahan Pak Kartiko nih. Ya, halo? Ya, bangga Pak Kartiko. Putus ya. Ya, kalau untuk diri kita sendiri apa sih manfaat mengeluh kalau menurut Anda itu? Ya, saya menemukan, oh saya kurangi di sini, saya keluhkan diri saya. Aduh, aku kok nggak bisa video editing ya? Orang-orang kok pada pinter ya? Udah, saya beli Filmora, saya belajar, oh sekarang bisa. Aduh, aku nggak bisa programming ya? Padahal cuma bikin form. Oh ya sudah, saya hosting, saya pelajari, saya beli buku segini yang PHP, oh ternyata bisa bikin form. Nah, jadi sebenarnya mengeluh itu sebenarnya identifikasi diri aja, Pak. Aduh, saya kok kalau kemarin ketemu bule kok agak minder ya gitu. Wah, latihan bahasa Inggris. Waduh, bule kemarin bisa bahasa Jerman. Coba ikannya Deutsch sprechen. Wah, sehr gut kan gitu kan. Identifikasi. Oh, ke introspeksi, introspeksi diri itu. Coba saya bisa mengeluh kan ya gitu kan. Jadi kalau belanja di Glodok enak nih, bisa dapat bocoran nih. Ayo kok, Chen, kok, lu milih Chen. Oh ya, senci. Kalau bisa kan bisa lebih murah gitu. Jadi sebenarnya mengeluhkan itu ya mirip introspeksi dalam tanda ini betul Pak Antiko ya. Ini kan bahasa tadi, ya oke. Bahasa zona nyaman itu ya. Emang kalau, halo? Ya. Ya kalau motivasi kan selalu memprovokasi kita untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Kita harus mengimprove diri gitu ya. Betul. Kalau menurut Anda kita akan berada pada zona nyaman itu di mana, kapan itu? Kalau kita selalu keluar dari zona nyaman, kapan kita menikmati hidup? Oh gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya ini akan relevan lagi bahwa kalau tadi masuk di area kontribusi Pak, ya, kontribusi tadi ya, bahwa kita seakan-akan ekspektasinya itu sudah sangat minim, sangat rendah, tidak berharap apapun kecuali pada Allah kalau saya sebagai orang Muslim. Nah, kebahagiaan itu ada 3 layer. Layer pertama adalah secara spiritual, kita tidak menentang, melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, itu secara spiritual. Jadi kalau Bapak tidak pernah nyolong, tidak pernah berbuat dosa, menaati sebagai pribadi yang takwa, itu tenang tuh. Maksudnya dalam konteks keluar dari zona nyaman ini. Orang katanya kalau di zona nyaman itu kan selesai gitu, tidak improve lagi, tidak ada tingkat stres, tidak ada tekanan, dia akan tidak aktif kan istilahnya kan kalau motivasi gitu. Jadi orang kan selalu didorong untuk keluar dari zona nyaman, zona nyaman. Itu sampai kapan itu pertanyaan? Sebenarnya kita harus sampai ada orang bilang harus nyaman dengan situasi tidak nyaman. Karena memang dalam proses hidup, berjuang, improve, bisnis, itu nggak pernah nemu situasi nyaman. Kalau sudah nyaman, kita harus gelisah. Supaya ada tambah stres lagi kan. Misalnya salesnya udah 200 miliar per tahun. Ya gimana bikin 4? Makanya udah improve terus. Itu bisa dipacu oleh keserakahan, tapi bisa juga dipacu oleh kontribusi. Contoh begini ya, Gramedia Pak Yakob sudah jelas-jelas yang Gramedia mau mere itu kan rugi. Saya ke sana, sepi, salesnya rendah. Tapi kenapa mesti buka?
karena ingin berkontribusi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku biar terdistribusi sampai Flores gitu. Nah, itu kan sudah beda lagi, Pak. Maka tadi bahasanya bahasa kontribusi. Nah, banyak orang yang kalau secara egois sudah cukup. Business owner rata-rata misalnya kalau kita tanya Pak Antoni Salim gitu, cukup pasti. Buat makan keluarganya itu setahun, 2 tahun cukup, 10 tahun cukup. Sampai mati mungkin cukup. Sampai cucunya cukup. Tapi kenapa mesti semangat terus? Mereka loh Pak, kalau kita meeting-meeting ada bahasanya ngomongnya ketahanan pangan loh. Sudah nggak ngomong profit. Nah, Pak Franky, gimana ya, gandum itu sudah kita coba. Di Papua juga nggak bisa, ini nggak bisa. Ngomongnya sudah ketahanan pangan, nggak cuma bisnis Indomie. Jadi mungkin sampai turun di level manajer, salesnya supaya naik. Ini supaya naik, tapi sebenarnya istilah visinya itu adalah ketahanan pangan Indonesia. Jadi Pak Kartiko bayangkan misalnya stop Indomie, kira-kira ada yang kelaparan nggak? Ada yang susah nyari makan nggak gitu kan? Itu ada hitung-hitungannya. Iya. Jadi jadi istilahnya Anda itu orang itu harus tidak boleh ada di zona nyaman berarti. Ya improve Pak, improve. Jadi ketika orang itu sudah mulai, sebenarnya siklusnya begini-begini terus lah, naik turun. Nah kalau dari secara spiritual pun Anda nggak boleh berada di zona nyaman kan? Pak Kartika, mohon maaf, agamanya Pak? Iya, Muslim saya. Yakin masuk surga? Surga bukan tujuan saya. Nggak, maksudnya yakin masuk surga gitu? Nggak tahu, karena surga bukan tujuan saya. Tujuannya apa Pak Kartika? Tujuan kembali pada Sang Pencipta. Kembali kan ada 2 tempat kan? Jannah itu sarana aja. Ya, maksudnya ada 2 tempat ya. Bapak mau kembali ke neraka atau ke surga? Ini saja, bukan domain saya lagi kan. Menentukan bahwa saya masuk neraka bukan domain saya. Oke. Berarti kan tidak ada sebuah kepastian. Itu sebenarnya juga membuat orang jadi gelisah terus dalam arti untuk improve kan. Ya. Supaya kita diridhoi, supaya kita diterima, supaya kita... Oh, nggak usah, cabut aja. Makanya nggak ada garansinya. Jadi Allah saja, Tuhan itu juga memotivasi hambanya dengan neraka dan surga. Emang ciptaan Allah itu seperti itu. Kecuali kayak Pak Kartiko itu di tengah, itu sufi itu levelnya kan. Kalau level sufi, ya Allah, kalau aku pengen surgamu, masukkan aku ke nerakamu. Kalau aku takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Udah level sufi, udah level tinggi. Tapi level rata-rata manusia, Allah sebagai pencipta, tahu benar tuh bahwa manusia itu away from forward, gitu. Looking forward kan. Jadi ya takut neraka atau pengen surga. Nah, sengaja mungkin ya, nggak ada jaminan supaya kita gelisah terus kan, supaya kita improve dari sisi ibadah. Gitu. Kita istighfar, banyak istighfar, supaya dari sisi ibadah. Sama dalam hidup ini, ketika di perusahaan itu berhenti, artinya kan turun. Nah, bisnis itu cuma ada tumbuh sama decline. Jadi kalau kita nyaman itu sebenarnya turun. Ya. Nyaman itu indikatornya turun. Orang yang naik sepeda nggak goes, duduk santai senyum-senyum, pasti sepedanya lagi jalan turun. Kira-kira kan gitu Pak. Kalau dia naik ya harus ngos-ngosan, harus tunjuk. Tapi rewardnya juga bagus. Betisnya dari keras, pahanya dari keras, ototnya dari kencang, napasnya jadi kuat. Nah, sama dalam kehidupan kita. Oke, kita nyaman, tapi hati-hati, perut jadi kendor, otot jadi kendor, gitu. Tapi kamu harus dipacu supaya sehat. Itu supaya sehat. Itu filosofinya supaya tumbuh, ya rajin bekerja, rajin belajar kan. Itu Pak Kartiko. Iya. Jadi kalau menurut Anda orang akan menikmati hidup itu ketika dia pensiun? Oh, tidak. Dalam masa pensiun pun dia tetap harus gelisah gitu. Pensiun itu Pak, rata-rata Bapak survei itu malah gelisah, ya. Ya, pendapatan kurang, mungkin dari sisi ekonomi namanya future value,
angka itu di masa depan akan sangat sedikit gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah orang yang pensiun damai itu ketika punya anak soleh-soleha, dia support. Nah, sedikit aja Pak surveinya. Nah, kalau manusia, dia akan tenang ya setelah meninggal. Oh, setelah meninggal. Menurut perspektif Anda, selama orang hidup ini harus gelisah itu ya sampai ini ya? Oh enggak, bukan harus gelisah. Membangun kegelisahan positif ya. Sama lah kita damai, misalnya beriman, dekat dengan Allah, tapi ya mesti gelisah. Ridho enggak ya? Ada enggak ya dosa yang belum aku sadari kan gitu. Makanya kita selalu istighfar. Itu makanya tadi Pak bagi Anda kenikmatan hidup dan zona nyaman itu ya. Kenapa? Itu bagi Anda kenikmatan hidup dan zona nyaman dalam perspektif Anda gitu ya. Kenikmatan hidup dan makanya tadi yang Bapak potong tadi, bahagia itu kalau di versi saya gitu ya, kalau karena Bapak menanyakan pendapat saya, level pertama spiritual. Spiritual itu artinya kita tidak melanggar aturan Tuhan. Maling, rampok, koruptor itu pasti gelisah lah ya, karena melanggar aturan Tuhan. Yang kedua, level emosional itu dicintai, Pak. Ya, saya melihat teman-teman ya, karena mereka mengorbankan harta tenaga untuk memberi beasiswa pada adik-adik dari Incheon sampai Unsiah gitu. Dia merasa dicintai dan itu senang gitu ya, merasa dicintai. Teman-teman, Pak Kartiko kalau merasa dicintai istri, anak aja udah happy ya. Di kampus atau di mana merasa dicintai teman kantor tidak lebih happy. Itu secara emosional. Kalau orang dibenci itu emosinya pasti nggak kenyang gitu ya. Baru di level 3 itu material. Spiritual, kalau dalam Islam gampang kan, Allah sendiri sebutkan, bertakwalah kamu akan bahagia kan gitu ya. Jadi takwa artinya ya udah, nggak pernah maling, nggak pernah melakukan hal salah. Secara emosional, ya kita bersikap baik supaya kita dicintai Mas Fas, dicintai Mas Agung, Mbak Tina, Mas Kartiko gitu ya. Makanya saya juga berusaha keras kan, nggak bakal kayak debatnya Rocky Gerung gitu. Karena itu pasti tidak akan membahagiakan saya. Saya tidak akan mendebat gitu. Karena apa? Karena itu akan menyalahi kodrat emosi saya. Emosi saya adalah ketika saya tambah teman, tambah disayang gitu. Nah, yang ketiga level material ya, harus kita cari. Kekurangan material pandemi gini juga banyak sekali orang yang tensinya tinggi, jadi walaupun mereka orang yang bertakwa ya. Ya contoh para ustadz yang biasa mengajar, kemudian harus berhenti, terpaksa harus cari mata pencaharian yang lain. Itu membuktikan bahwa spiritualnya oke, emosional oke, materialnya kurang pun akan menggoncang. Jadi kalau bisa sih 3 layer itu bisa kita penuhi gitu Pak Kartiko. Kalau boleh saya hubungkan ya, materi yang minggu kemarin itu kan accepted, bersyukur itu ya. Yeah. Sementara materi ini Anda mengungkap sisi yang mengeluh itu. Ini 2 sisi yang antagonis atau gimana sih ininya? Yang selaras atau ini bertolak belakang gitu? Yang kemarin terima aja hidup ini itu. Yang ini kita keluar dari zona nyaman itu. Bahasa sederhananya itu mengeluh yang positif. Mengeluh syariah. mengeluh yang positif. Jadi makanya sebenarnya ada slide terakhir tadi, sebenarnya mengeluh itu ujungnya doa ya. Jadi apa yang kau keluhkanlah pada Tuhan, maka itu akan jadi doa gitu ya. Saya mengeluhkan sekarang ini, saya keluhkan ada pandemi, makanya keluhan saya yang positif itu saya tidak makeup, saya tidak ngaco, buka masker ya. Saya tetap ikuti protokol, tapi saya masukkan keluhan saya itu dalam doa-doa saya. Ya Allah, ini ketentuanmu, ini semua sudah rencanamu, tidak ada 1 daun pun jatuh di muka bumi ini di luar kehendakmu. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan buat dunia dan akhirat seluruh warga dunia. Benar, makasih. Sama-sama Pak Kartiko. Senang sekali ya. Jadi sebenarnya artinya dalam judul ini memang, makanya tadi saya bilang judul yang provokatif gitu ya. Judul yang provokatif. Jadi seringkali teman-teman
untuk menyadarkan atau membuat pikiran kita bergerak itu kita menggunakan benturan-benturan yang sudah dalam pakemnya. Misalnya Anda bisa tulis bahayanya positive thinking gitu ya, karena selalu ada perspektif itu ada banyak dan itu sangat menarik. Setiap hal itu bisa plus minus ya, bisa jadi seni lah ya. Memang ada bukti bahwa orang yang dendam jadi sukses ada ya. Bahkan Basco itu dari Rizal Foto, mereka sangat sakit hati ketika mamanya dibilang makan batu sama anakmu, akhirnya punya mall gitu ya. Jadi ada juga orang yang dendam karena ditolak oleh mertua, kamu kere mau menikahi anakku, akhirnya dia sukses luar biasa. Tapi ya ada juga dendam yang merusak dirinya ya, bahkan sampai di cerita kungfu setelah ingin membunuh si A, setelah si A dibunuh malah dia bunuh diri karena rasanya hampa, hidup sudah tidak punya tujuan. Jadi teman-teman mulai sekarang ya segala sesuatu pasti ada plus minusnya, jauh lebih nyaman kita menyikapi hal-hal seperti itu. Nah, kalau lihat anak kita, lihat mahasiswa, lihat anak-anak muda, mungkin ya belum menemukan sudut yang pas saya. Jangan-jangan benar atau jangan-jangan kita yang salah gitu ya. Dunianya udah berubah. Tapi dia punya perspektif. Nah, banyak manajemen mengeluhkan generasi milenial, katanya apalah nggak bertahan, katanya cengeng, ya katanya manja gitu. Tapi ada juga perspektif lainnya, lebih kreatif, lebih gesit di berbagai hal, ide-idenya lebih sesuai zamannya. Kayak gitu ya. Baik, ya Mas Was. Ya, terima kasih Pak Hari. Bahasanya memang kalau kita, saya juga terima kasih sama Pak Kartiko, banyak ingin paham. Kalau memang kita bandingkan dengan topik kemarin dengan hari ini, memang perspektifnya akan beda. Kalau saya ngomong bahwa kita adalah di komunitas sekolah upgrade diri, berarti kita harus memang mengupgrade. Soal kita mau zona nyaman, kembali lagi ke kita. Saya yakin Pak Kartiko dan teman-teman ini orang yang nggak suka di zona nyaman kan gitu ya. Kalau nyaman mesti nggak ikut kelas malam. Gitu. Nah, kalau bagaimana setelah kita berubah ya kita mensyukuri segala sesuatu yang akan kita terima dengan topik yang kemarin. Saya berharap sih teman-teman ini mengeluh yang positif. Karena positive thinking kalau nanti kita ngambil topik positive thinking itu bahaya loh, ya kan? Ini provokasi, ya positive thinking itu bahaya. Negative thinking boleh nggak? Boleh, karena dengan negative thinking kita berarti waspada. Jangan-jangan nanti kalau saya ngebut, saya nabrak. Nah, itu kan berarti negatif, ya nabrak seperti itu. Jadi kembali lagi perspektifnya yang harus kita bisa mengolah, ya mengolah. Jadi memang ya mau tidak mau kita memang harus punya rem dan gas begitu ya. Gitu. Jadi kalau semuanya zona nyaman semua, mungkin nggak ada orang ke bulan gitu. Udahlah, kita nerima aja, gajinya sekian, jadi pegawai negeri. Ya kalau seperti itu, nggak ada Pak Wayan sebagai direktur nanti. Udahlah, kita jualannya biasa-biasa saja, nggak usah kreatif. Toh juga dapat rezeki. Ini kan kita menikmati zona nyaman. Gitu. Ya ini harus menjadikan tantangan kita. Ya, tantangan kita. Kenapa saya punya tagline atau istilahnya tentang upgrade diri, saya nggak ingin puas bahwa saya seperti ini. Kenapa saya bikin kelas malam? Ya supaya guru-guru yang ada di sana itu mau mengajarin saya, tetapi kan sebetulnya ngajarin kita gitu kan. Ya jujur saya kepingin belajar ke Pak Hari, tapi gimana caranya? Ya Pak Hari ngomong di sini, jadi saya dengerin ya. Ya sebenarnya 20 tahun ya lebih saya ngajar tuh baru kali ini ngajarin ngeluh gitu ya. Karena saya menganggap kematangan pesertanya sih. Saya nggak mungkin sampaikan ini ke mahasiswa. Jadi ya ngajak berpikir aja sebenarnya. Ini baru pertama kali, walaupun saya bikin slide nggak istilahnya untuk menguatkan aja. Jadi kira-kira ya bisa kayak kata lumu ya. Manusia itu kan mudah berubah kalau menemukan kekurangan, kesalahan, kelemahan dirinya kan gitu ya. Cepat aja. Jadi setuju Pak Kartiko, dalam konteks ini mengeluh adalah
introspeksi gitu kalau dari sisi kita ya. Kalau dari sisi kita sebagai coach gitu, apa konseling seperti kata Mas Robin gitu, ya kita ini kalau ketemu keluhan seneng gitu. Artinya kita akan membuat orang itu untuk improve jauh lebih cepat. Karena saya juga punya istilahnya kayak anak asuh gitu 15 ribuan ya mahasiswa, kemudian mereka punya keluhan macam-macam tentang keluarganya, tentang pendidikannya, tentang ekonominya, tentang bahkan masa depannya gitu. Jadi ketika dia yang jalur entrepreneur mereka bikin usaha kayak pandemi gini, waduh keluhannya banyak. Tapi disitulah saya dapat sesuatu yang lebih cepat, informasi lebih cepat dengan bahasa keluhan. Keluhanmu apa? Itu dia langsung kita arahkan gitu. Oh, apa yang dia harus lakukan ini. Gitu Mas Kar. Saya yakin juga teman-teman insya Allah nggak salah paham dengan ampuhnya mengeluh ya. Nah, bukan saya menganjurkan mengeluh, tapi mengeluh itu ampuh. Untuk improvement itu salah satu jalan. Jadi kalau orang mau improve itu ada 100 jalan, salah satu jalannya adalah dengan keluhannya itu. Itu bisa kita olah ya, jadi step-step untuk improvement. Jadi seperti banyak teknik-teknik coaching itu kan ada SMART, ada SMILE, ada goal, itu kan sebenarnya ya goal. Ada apa lagi, dan macam-macam. Ujungnya kan tujuanmu mau kemana, sekarang posisinya apa, pilihanmu apa kan gitu. Nah, mengeluh itu kira-kira mengenali diri bahwa dia akan menuju ke tujuannya, goalnya apa, dan realitas sekarangnya. Oke, Mas. Baik, karena sudah jam 9, pun ini juga ada yang baru cepat. 9. Terus dijadwalkan jam berapa? Katanya 50 menit. Ini kita sudah mulai dari jam 7:30 lewat ya. Tadi Pak Hari sudah sampaikan. Tapi banyak yang ingin kita sampaikan, banyak juga yang ingin kita tanyakan. Tetapi intinya bahwa mengeluh ini memang yang menjadi alarm kita lah ya, jadi detektor untuk kita semakin maju. Karena kalau kita santai-santai ya hasilnya juga santai. Ya, gitu. Baik teman-teman, karena kita sudah jam 9, kita tutup. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di grup lah ya. Pak Hari ada di grup kok, Pak Hari ada di grup. Iya. Malah Pak Hari juga nanti ada kelas juga ya Pak Hari ya. Kelas yang sales, Mas. Oh, untuk sales. Jadi mereka akan sharing 33 metode mind programming for sales. Jadi kira-kira kepala orang itu pada dasarnya bisa diarahkan. Kemudian kita berpikir like programmer gitu ya. Komen-komen step-step yang membuat orang itu ujungnya membeli. Itu ternyata banyak metodenya. 33 yang ya karena saya foldernya, saya mikirin, saya memformulasikan, saya yang survei, dan akan saya share. Di sini memang ada orang sales yang ikut.